Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyuddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Kita tetap semangat di pagi ini, semangat belajar, semangat mencari ilmu. Semangat mencari ilmu. Sebelum kita ke materi, saya absen dulu. Adi, ada. Ahmad Effendi, Andrianto, Badri Samsi, Bella, Faiziatul Maula, Faruk, Fardi Junaidi, Hairul. Baik, sebelum kita ke materi, ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu Baik, terima kasih ya. Bisa langsung berdiri. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Pentaga hebat. Sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Pentaga. Materi kita pada hari ini yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Ini materi kita yang kelima. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum ini ada materi mungkin kalian sudah ingat ya. Materi sebelumnya itu tentang apa kira-kira? Sekali lagi kurang keras. Apa? Pelestarian lingkungan. Kamu pelestarian lingkungan. Paham ya? Terus pertanyaan kedua dari saya. Upaya apa saja untuk pelestarian lingkungan? Melakukan reboisasi. Bagus. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya Indonesia itu ada di sekitar kita. Potensi alam di Indonesia itu ada di sekitar kita. Coba yang tahu pengertian tentang sumber daya alam Indonesia. Semua bahan yang dapat ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan pribadinya. Ya, semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dipakai untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan setiap hari kita, kepentingan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu termasuk dalam sumber daya alam, baik pribadi maupun lingkungan. Itu ada hubungannya dengan sumber daya alam. Terus yang kedua, apa manfaat dari sumber daya alam? Supaya kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa kira-kira? Bisa memanfaatkan dan melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang. Sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya maritim di Indonesia. Untuk bisa mengenal lebih jauh, artinya bisa mengenal lebih paham terkait dengan sumber daya Indonesia, saya putar video pembelajaran TP pada pagi hari ini. Selanjutnya, kalian bisa merangkum apa yang ada dalam video ini. Lah, ini ya beberapa potensi sumber daya Indonesia. Genteng dan lanteng terbuat dari tanah. Fondasi dan rangka terbuat dari besi dan batu. Terima kasih ya. Sekarang dari video yang sudah kalian tonton dan sudah kalian lihat, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan? Pelajarannya yaitu yang pertama adalah berbagai macam sumber daya alam, baik yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Yang kedua adalah macam-macam hutan. Dari video yang sudah saya jelaskan, macam-macam hutan semuanya ada dalam konsep sumber daya alam. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat tugas kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ihsan ya. Kelompok 2 siapa kira-kira? Siapa? Dani. Kelompok 3 siapa? Hairul. Kelompok 3 Hairul. Kelompok 4 Tari. Ada 4 kelompok. Saya bagikan tugasnya. Di sini kalian menyebutkan sumber daya alam. Tugas kelompoknya ya. Sumber daya alam, terus bentuk-bentuknya dan pemanfaatannya. Ini saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ini. Tugas kelompok. Ini ya. Saya jelaskan tugas kelompoknya. Ada sumber daya alam. Ini ada 6 macam-macam sumber daya alam. Terus kalian tulis bentuk dan pemanfaatan. Ini kerjakan terus. Tulis sudah nanti. Ini ya. Lah, sebagai referensi kalian bisa lihat di buku paket yang sudah saya sebarkan. Buku paket yang sudah saya sebarkan. Bisa dilihat ya. Sebelumnya di lingkungan kita, contoh begini, sumber daya alam yang sering kita pakai. Saya kasih contoh. Ini adalah kursi atau meja. Meja terbuat dari apa kira-kira? Meja terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Kayu terdapat di mana kira-kira? Kayu terdapat di hutan. Yang kedua, ini sumber daya alam yang kemudian biasa kita pakai atau biasa kita gunakan setiap hari. Yang kedua, hewan. Yang kedua adalah baju yang kalian pakai. Baju yang kalian pakai itu ya, baju. Pertanyaan saya, baju kira-kira terbuat dari apa? Kain. Terbuat dari kain. Kain terbuat dari apa? Kain terbuat dari apa? Terbuat dari kapas. Kapas terdapat di mana? Hutan. Terdapat di hutan. Terakhir yang ketiga sekarang adalah biasa kita pakai di sekolah, yaitu buku tulis. Buku tulis terbuat dari apa? Buku tulis sebelumnya terbuat dari kertas. Sebelum kertas terbuat dari mana? Terbuat dari kayu. Kayu ada di mana? Kayu ada di hutan. Tidak ada ceritanya kayu ada di tengah laut. Keliru. Yang betul kayu ada di tengah hutan. Lah, itu adalah contoh-contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Banyak sekali contohnya. Di sana saya paling tidak kalian menyebutkan 5 contoh sumber daya alam yang kemudian biasa kita
biasa kita pakai. Silakan dikerjakan per kelompok. Inilah kegunaannya ya, hutan bentuknya kayu. Wah, pemanfaatan bisa buat meja. Terus ini hewan, bentuknya ada yang berkaki 4, berkaki 2. Pemanfaatan untuk apa? Berkembang biak. Air. Ini tidak usah sudah. Tidak usah. Ini. Iya, 2 cuma. Ya, gimana? Bisa nanya. Yang tidak paham kalian bisa nanya. Iya betul, bisa hewan itu berkembang biak. Ayam. Hah? Iya. Terus laut. Laut apa nih, Pak? Laut sama ini soalnya ini. Laut bentuknya air. Mata. Iya, manfaatnya untuk apa gitu maksudnya. Laut berbentuk seperti apa? Sudah ya? Yang sudah bisa kalian kumpulkan ketua kelompoknya. Perhatikan. Saya panggil ketua kelompoknya langsung presentasi ke depan dari hasil tugas yang sudah saya berikan. Ini ya, kelompok 2. Ketua kelompoknya Dani. Silakan berdiri dulu. Kita kasih support yang sudah selesai ya. Berdiri dulu. Silahkan kalian tepuk semangat ketika sudah nyampe di hitungan ketiga. Pertama hitung, tetap semangat. Belajarnya jangan hanya di sini tapi juga belajar di rumah. Apa yang sudah kalian peroleh di hasil kerja kelompok ini kalian praktekkan di rumah. Kalian berdoa. Hitungan ketiga kita mulai. Yang keempat tetap semangat belajarnya. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi yang kompak ya. Sekali lagi yang kompak. Kalian ada termasuk calon-calon penerus bangsa. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk kembali. Saya panggil dari kelompok 1. Kelompok 1 yang dipimpin oleh Ananda Ratna. Ini hasil tugas kelompok dari Ratna, Bella, Ihsan dan Rofiki. Kamu baca sumber daya alam, bentuk dan manfaatnya. Setelah itu kamu juga baca hasil kerja kelompoknya. Apa saja kira-kira yang ada di lingkungan sekitar kamu sumber daya alam itu ya. Silakan dibaca. Yang keras, temannya tidak dengar. Sumber daya alam hewan, sapi. Sumber daya alam contohnya hewan. Terus bentuknya seperti apa? Wah, ini dulu yang pertama. Hutan dulu. Iya, terus Bentuk sapi, pemanfaatan kotoran menjadi pupuk. Ya, hewan. Bentuknya sapi, manfaatnya kotoran menjadi pupuk. Jadi sapi itu, kotoran sapi itu bisa menjadi pupuk Anda. Bisa menjadi menjuburkan tanaman. Kita plus tepuk tangan kelompok 1 yang dipimpin oleh Ratna. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa kelompok 1 ya. Luar biasa. Lanjutnya saya panggil kelompok 2. Sebentar. Hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2 saya panggil Ananda. Siapa kira-kira? Dani untuk maju ya. Silakan maju. Ini termasuk anak yang pemberani. Orangnya kecil-kecil tapi ganteng, punya motivasi untuk maju. Kalian jangan takut-takut untuk suruh maju ya. Paling tidak ditemani satu orang, yaitu Faruk. Silakan Faruk ke depan. Ananda Faruk bisa ke depan, temani Dani. Kita plus dulu tepuk tangan untuk Dani. Ya, tepuk tangan untuk Dani. Spentaga. Baik, silakan Dani dibaca. Sumber daya alam bentuknya, silakan. Sumber daya. Yang keras. Sumber daya alam hutan, kayu. Nah, ini maksudnya dibaca sumber daya alam hutan, bentuknya kayu, pemanfaatan. Itu. Sumber daya alam hutan, bentuk. Ketiga, kursi, rumah, lemari. Terus sumber daya alam hewan, bentuk
berkaki 2 atau berkaki 4. Pemanfaatan berkembang biak. Pemanfaatan berkembang biak. Terus Sumber daya alam laut, bentuk air bermanfaatan, bisa dibuat memancing. Ya, terus sumber daya alam, air, bentuk air bermanfaatan, bisa digunakan untuk minum dan dimasak. Air manfaatnya bisa digunakan untuk minum dan masak. Sekarang pertanyaan saya, apakah hanya untuk minum dan masak kira-kira air itu kira-kira? Enggak. Apalagi kira-kira? Untuk mandi. Bisa dilebarkan jawabannya. Ya, lanjut. Sumber daya alam, tumbuhan, bentuk rumput, manfaat bisa dibuat makanan sapi. Terakhir, ini adalah presentasi Ananda Dhani yang sudah membacakan sumber macam-macam sumber daya. Sekarang Farouk yang sudah ditulis yaitu contoh-contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kamu itu apa saja kira-kira? Silakan dibaca. Farouk. Pohon, tumbuhan, tanah, dan air. Yang keras Farouk, yang keras. Itu di belakang tidak dengar itu. Pohon, tumbuhan, dan air. Pohon, tumbuhan, air. Apa lagi? Pohon, tumbuhan dan air. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang keempat yaitu Tina. Ya, ketua kelompoknya Tina Tari Izza. Syawon kepada Tari untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baik ya, tepuk tangan untuk Tari. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Tari. Di depan Izza, silakan Izza, di depan Izza. Izza, ke depan. Izza, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan bersama-sama. Sip. Presentasi, baca presentasinya ini. Macam ni apa? Bapak ini loh. Ini maksudnya ini yang dibaca sudah. Tunggu dulu. Bapak ini yang dibaca. Ini sudah dibaca macam-macamnya sudah. Iya, apa sudah. Sumber daya alam, hutan, berbentuk kayu, bisa memanfaatkan membuat meja dan lain-lain. Sumber daya alam laut, berbentuk Laut berbentuk apa kira-kira? Baca. Berbentuk air. Terus pemanfaatan. Manfaatnya laut seperti apa kira-kira? Manfaatnya laut untuk rekreasi. Laut itu untuk rekreasi atau untuk mancing. Terus yang ketiga, yang keempat, sumber daya alam, air berbentuk jernih. Manfaatnya itu apa kira-kira? Manfaatnya air bisa untuk mandi, Pak. Bisa untuk mandi. Terus belakangnya itu tumbuhan seperti apa kira-kira? Tumbuhan, pohon-pohonan. Pemanfaatannya? Kenapa? Ya. Tumbuhannya yaitu kalau tumbuhan berbentuk untuk makanan sapi. Terus yang tambang. Baca Tari tambang itu. Tambang ini loh. Tambang yaitu tambang itu adalah emas atau batu bara. Manfaatnya adalah untuk perhiasan. Sekarang Izza yaitu macam-macam sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Baca. Kayu, batu bara, air, tambang, hutan, laut. Kenapa? Ulangi lagi. Kayu, batu bara, air, tambang, hutan, laut. Kayu, batu bara, air dan hutan laut. Terima kasih ya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Yang keras. Pentaga. Ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya perhatikan. Jelaskan perbedaan emas dan tembaga. Berikut manfaatnya.
Silakan tugasnya dikerjakan sendiri, tidak usah kerjasama dengan orang lain. Ambil lagi. Kerjakan antar temennya. Silakan yang tidak paham bisa bertanya. Itu soalnya, contoh soalnya. Kerjakan. Belum. Oh, seram ya, terus. Istirahat ya. Baik. Istirahat. Tulis mana jawabannya ini? Ini kan apa, Pak? Suruh jawaban. Ini, Pak. Pak, ini istirahat. Terus belum kerjakan lagi. Ya. Baik ya, mungkin dari beberapa materi yang tadi sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin kalau tidak ada saya bertanya. Kalau tidak ada saya bertanya. Yang tadi itu ya, mengingat yang tadi itu. Kenapa? Pertanyaan yang bagus. Apa yang dimaksud dengan SDA yang diperbaharui? Nah, ini ya, pertanyaan yang bagus. Apa yang dimaksud dengan SDA yang diperbaharui? Ada teman yang nanya, Bella, apa yang dimaksud dengan SDA yang diperbaharui? Siapa? Ratna. Gimana pertanyaannya? Pertanyaan barusan gimana? SDA yang bisa diperbaharui. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab. SDA itu ada dua macam ya. Sumber daya alam itu ada dua macam. Ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Pertanyaan barusan dari Ratna, SDA sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah SDA yang hampir tidak akan pernah habis karena adanya siklus pembaharuan yang terus terjadi. Artinya walaupun sampai sekian tahun, jangankan hanya puluhan tahun, ratus tahun, tidak akan pernah habis atau hangus. Itu namanya adalah SDA yang diperbaharui. Sekarang contohnya SDA apa saja yang kemudian bisa diperbaharui, tidak akan pernah habis sampai sekian ratus tahun. Mungkin tahu contohnya di antara kalian. Ini ada di lingkungan sekitar kita. Tanah, betul. Yang keras apa? Tanah. Setelah tanah apa lagi kira-kira? Air. Air ini jangankan sampai puluhan tahun, sampai sekitar 100 tahun tidak akan pernah habis. Kenapa tidak akan pernah habis? Karena terus diperbaharui, yang terus terjadi. Ada yang namanya pembaharuan yang kemudian terus terjadi. Ada lagi, satu lagi, tumbuhan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang tidak akan pernah habis atau pernah hangus. Itu adalah tumbuhan. Tumbuhan tidak akan pernah hangus. Ada lagi? Kayu yaitu termasuk tumbuhan tidak akan pernah. Kayu termasuk hewan tumbuhan yang tidak akan pernah habis. Ada 8 macam SDA yang tidak akan pernah habis di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, bahkan bukan hanya di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu adalah air. Yang kedua adalah hewan. Karena kenapa hewan tidak bisa habis? Kenapa hewan tidak bisa habis? Karena dibudidayakan. Itu hewan. Tumbuhan tidak akan pernah habis karena dihasilkan dari hutan, lahan pertanian dan perkebunan.
setelah tumbuhan tanaman pangan. Tahu ya tanaman pangan ya? Tanaman pangan seperti apa kira-kira? Obat-obatan, sayur-sayuran. Itu tidak akan pernah habis. Walaupun kemudian diambil, pasti akan tumbuh lagi. Yang lima yaitu hutan. Hutan pun tidak akan pernah habis. Setelah hutan yaitu hasil laut. Hasil laut juga tidak akan pernah habis. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau barusan bisa diperbaharui, yang kedua tidak dapat diperbaharui. Apa pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Betul. Contohnya itu adalah minyak. Apa lagi? Apa? Gas bumi. Apa lagi? Apa? Bensin. Apa lagi? Solar. Perhatikan. Sebutkan berkelompok zat. Sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak ya? Minyak. Setelah itu apa? Bensin. Apa lagi? Solar. Minyak bumi. Terus ya, itu adalah contoh-contoh SDA yang tidak dapat diperbaharui. Lanjutnya sekarang terakhir yaitu kesimpulan dari beberapa materi yang sudah disampaikan. Kesimpulannya adalah, perhatikan. Terakhir kamu dulu 950. Kesimpulan. Ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sudah kita sampaikan. Lagi. Kesimpulannya adalah yang pertama, ini kesimpulannya sumber daya alam dari materi yang sudah saya sampaikan, baik dari pemaparan materi maupun tugas kelompok, yaitu sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Ini adalah ya. Yang kedua kesimpulannya. Yang kedua, sumber daya alam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan kita dapat menghindari eksploitasi hasil hutan, melakukan reboisasi dan hemat menggunakan air. Baik ya, saya tanya dari beberapa sikap atau penutup dari sikap atau refleksi pada hari ini. Saya tanya, apakah kalian sudah bisa melakukan pembelajaran tentang potensi sumber daya alam ini? Sudah ya? Sekali lagi, inspirasi apakah kalian sudah bisa belajar tentang sumber daya alam di Indonesia ini? Sudah ya? Yang kedua, bagaimana cara mengelola potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Adalah kenapa Memanfaatkannya. Memanfaatkan, yaitu cara memberdayakan sumber daya alam adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita tutup materi ini, harapan saya adalah kalian bisa belajar tidak hanya sampai di sini, tapi juga bisa belajar di rumah ya. Dari tugas-tugas yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah tentang mengidentifikasi sumber daya alam tambang dan kemaritiman. Baik, kita berdiri dulu semuanya. Berdiri sebelum tutup doa. Diri. Kita buat semangat ya.
semangat. 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 Duduk lagi. Baik ya. 5 menit lagi kita keluar sebelum berdoa ya. Sebelum berdoa, dari apa-apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, utamanya dalam mempelajari materi ini. Paling tidak kalian bisa bernalar kritis atau tetap bertakwa Tuhan ke Tuhan yang Maha Esa. Setelah ini bisa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tetap rajin sholatnya, mandiri dan berkebinakaan tunggal. Gotong royong paling tidak ya. Di antara kalian semua itu gotong royong antar temannya. Jangan hanya kalian berdiri sendiri. Bisa kerjasama, bergotong royong. Kerjasama, gotong royong. Baik, terima kasih. Semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Sebentar kah? Duduk lagi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allati yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna lana fi dinina rabbana anfa'na fakihna wa fakih aulana wa qarabatil lana fi dinina. Terakhir, Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una wa fakihna wa fakih aulana wa qarabatil lana fi din. Perhatikan, jangan keluar dulu. Baik, pesan saya, silahkan pelajari rangkuman yang sudah saya buat. Pertemuan selanjutnya saya pasti tanyakan terkait dengan hasil pertemuan pada pagi hari ini, termasuk dengan tugas kelompok yang keliru. Tugas kelompok yang keliru atau yang kemudian tadi keliru itu bisa kalian pelajari di rumahnya. Minggu depan pasti saya tanya. Materi minggu depan, sebelum ini kita mulai tugasnya, kalian yaitu mengidentifikasi sumber daya tambang dan kemaritiman. Itu materinya. Kalian nanti bisa praktek di luar kelas atau mencari tempat di mana kalian itu bisa yaitu menjalankan tugas mencari soal-soal sumber daya tambang dan kemaritiman. Jadi anak yang baik, bersikap, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian setelah selesai dari sekolah atasnya ditaruh, kemudian materinya tidak dipelajari lagi. Jangan sampai seperti itu, supaya kalian menjadi orang yang baik. Terima kasih pada hari ini ya. Semangat semuanya.